Perkenalkan, nama saya Andika Octavianto dengan 3 digit PIN terakhir yaitu 026. Perkenalkan, nama saya Owen Sita Karmanto dengan 3 digit NIM terakhir 011. Perkenalkan, nama saya Arya Purnama Yudhistira dengan PIN 3 digit terakhir 017. Perkenalkan, namaku Amira Izati dengan 3 digit NIM terakhir 014. Halo, nama aku Aisyah Widyanugroho dengan 3 digit NIM terakhir 018. Perkenalkan, nama saya Aisyah Widyanugroho dengan 3 digit NIM terakhir 018. Di sini saya akan memaparkan materi pertama yang berjudul Ethernet Switching, di mana definisi dari switch Ethernet adalah jenis perangkat yang menjadi dasar dari jaringan daya internet. Nah, sangkar dari Ethernet menghubungkan perangkat berkabel seperti komputer, titik akses Wi-Fi, perangkat pencahayaan PoE atau IoT, serta server dalam LAN internet sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain di internet. Nah, yang pertama ada Ether. Teknologi Ether ini dirancang untuk memecahkan masalah tabrakan paket dalam jaringan bersama dengan membuat perangkat yang terhubung ke jaringan mengikuti serangkaian aturan yang memungkinkan perangkat untuk berbicara satu sama lain tanpa saling berbicara. Jadi, perangkat yang terhubung ke jaringan ini terhubung secara fisik dengan kabel ke switch Ethernet yang kemudian mengatur aliran data antar perangkat, aplikasi, data, layanan cloud, dan internet. Yang kedua ada switching. Nah, switching ini adalah sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Nah, fungsi dari switch ini yaitu menjadi konsentrator yang dapat menerima serta membagikan data antara perangkat komputer. Saya akan menjelaskan tentang Ethernet Switching dan Forwarding Table. Ethernet Switching adalah Local Area Network LAN interkoneksi perangkat dan beroperasi terhadap lapisan data link dari model referensi OSI. Saklar dasarnya mirip dengan jembatan, tapi biasanya mendukung jumlah yang lebih besar dari segmen Local Area Network terhubung serta mempunyai kemampuan manajemen yang lebih kaya. Local Area Network modern diganti media bersama. Media diaktifkan dengan menginstal switching Ethernet dan repeater. Partisi logis lalu lintas keperjalanan hanya selama segmen jaringan di jalur antara sumber dan tujuan. Dengan begitu dapat mengurangi bandwidth yang terbuang dari hasil saat mengirim paket ke jaringan yang tidak perlu menerima data. Forwarding Table NIC sendiri adalah Network Interface Card, yaitu kartu jaringan yang merupakan sebuah perangkat keras yang dapat menghubungkan komputer ke jaringan internet dengan media kabel. Contoh dari NIC sendiri itu ada network card, LAN card, dan juga Ethernet card. Nah, NIC setiap komputer dalam jaringan itu memiliki alamat media akses kontrol yang bersifat tetap dan melekat di NIC. Dan alamat internet protokol yang dapat diperoleh pengguna berdasarkan alamat subnet Local Area Network tempat komputer terhubung. Setiap host dan perangkat jaringan lain memiliki forwarding table masing-masing yang berisi pemetaan alamat media akses kontrol terhadap port. Port di sini adalah antarmuka tempat komputer terhubung. Contohnya, jika forwarding table komputer A berisi informasi alamat yang tersedia menjadi port 1, artinya jika A mengirimkan frame ke alamat media akses kontrol tersebut, frame akan dikirimkan melalui port 1. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses Ethernet switching dan pembaruan table forwarding. Yang pertama, stepnya adalah switch menerima frame Ethernet pada salah satu portnya. Langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, switch memeriksa alamat media akses kontrol sumber dari frame yang diterima. Jika alamat MAC belum ada dalam tabel MAC address,
switch menambahkannya bersama dengan informasi port asal frame tersebut. Jika sudah ada, switch memperbarui timestamp untuk entry tersebut. Step yang ketiga, switch memeriksa alamat MAC tujuan dari frame. Jika alamat MAC tujuan ada dalam tabel switch, meneruskan frame langsung ke port yang terkait dengan alamat tersebut. Jika alamat MAC tujuan tidak ada dalam tabel switch melakukan flooding dengan meneruskan frame ke semua port kecuali port asal. Ini disebut sebagai unknown unique case. Step yang keempat adalah berdasarkan hasil pemeriksaan alamat MAC tujuan, switch meneruskan frame ke port yang sesuai atau melakukan flooding. Dan step yang terakhir adalah switch secara berkala menghapus entry yang tidak aktif dalam tabel MAC address setelah periode waktu tertentu untuk memastikan tabel tetap akurat dan up to date. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama, biasa dipanggil Yudis. Saya dengan kandidat terakhir yaitu 017. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang LAN dan WLAN atau WLAN. Sebenarnya LAN itu adalah jaringan komputer yang menggunakan perangkat dalam area geografis terbatas, seperti rumah, kantor, atau sekolah, atau kampus. Dan untuk WLAN sendiri, itu jenis LAN yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat secara dari kabel atau dengan suatu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya hanya mencakup wilayah lokal saja atau terbatas. Contoh yang termasuk jaringan LAN adalah jaringan komputer di perkantoran, sekolah, kafe, yang lain-lain yang saya sebutkan tadi. Setelahnya, LAN adalah sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Pada LAN, setiap komputer dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan akses yang diberikan yang sudah diatur sebelumnya. LAN memungkinkan kita untuk sharing data atau menggunakan satu printer bersamaan dalam satu. Selanjutnya, komponen jaringan untuk LAN. Perangkat yang pertama adalah perangkat terminal, yaitu perangkat akhir yang diperankan oleh pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan jaringan. Contohnya meliputi komputer pribadi, laptop, tablet, smartphone, dan perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Yang kedua ada switch atau hub, adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat terminal dalam jaringan. Switch merupakan perangkat yang lebih cerdas dan efisien daripada hub karena dapat mengirim data hanya ke perangkat yang dituju menggunakan alamat MAC. Sementara hub akan mengirim data ke semua perangkat yang terhubung. Yang ketiga ada router, yaitu perangkat jaringan yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan memungkinkan lalu lintas data antar jaringan. Router juga bertanggung jawab untuk mengarahkan paket data menuju tujuan yang tepat di antara jaringan-jaringan. Yang keempat, kabel jaringan digunakan untuk menghubungkan perangkat terminal ke switch atau hub, serta menghubungkan switch, hub, dan router satu sama lainnya. Kabel UTP adalah salah satu jenis kabel jaringan yang paling umum digunakan. Kemudian ada yang kelima, yaitu jaringan terkabel atau wireless network. Komponen ini menyangkut teknologi terkabel seperti Wi-Fi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan tabel fisik. Access point adalah perangkat terkabel yang menghubungkan perangkat-perangkat Wi-Fi ke jaringan terkabel. Yang keenam ada NIC atau Network Interface Card, yaitu kartu antarmuka jaringan yang terpasang pada setiap perangkat terminal untuk menghubungkan perangkat ke jaringan fisik. Ketujuh, protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana data ditransmisikan, diterima, dan diinterpretasikan oleh perangkat dalam jaringan. Contohnya, protokol jaringan yang termasuk TCP, IP, UDP, dan HTTP. Yang kedelapan, ada beberapa komponen tambahan yang dapat ada dalam sebuah LAN, seperti firewall untuk keamanan, server untuk menyimpan dan mengelola data, dan perangkat jaringan khusus lainnya seperti access point control. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Nama saya Andika Octavianto dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 026. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu materi ketiga dengan judul LAN dan WLAN. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan contoh penerapan gambar LAN dan WLAN. Yang pertama yaitu gambar LAN dengan multiple switch. Jadi ini anggapannya ini saya contoh di sekolahan ya. Ini ada ruang server khusus buat sekolahan dan ini dibagi-bagi menjadi 4 ruangan. Nah, dengan itu untuk mendistribusikan internet atau datanya itu menggunakan multiple switch-nya ini. Jadi ini misalnya ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Maka menggunakan multiple switch. Nah, selanjutnya yaitu ada wireless local area network. Nah, contohnya seperti ini ada router. Nah, dari ISP terus masuk ke router. Nah, dengan router ini bisa menyebarkan internetnya ke yang support WiFi ya, seperti tablet, smartphone, ataupun smartwatch. Nah, di router ini juga ada colokan kabel RJ45 atau yang kita sebut kabel LAN dan bisa dicolokkan ke laptop yang support dengan colokan RJ45 dan juga ke komputer. Nah, selanjutnya ada tantangan wireless local area network. Yang pertama yaitu keamanannya yang rentan. Jaringan WiFi publik sering menjadi sasaran empuk bagi penyerang. Koneksi tanpa kabel dapat dengan mudah diawasi dan penggunanya tidak hati-hati akan menjadi korban serangan cyber, peretas, dan pencurian data. Nah, contohnya seperti di warung. Warung kan itu jaringan WiFi publik ya. Dan saat kita masuk ke koneksinya di WiFi warkop tersebut kan banyak sekali orang dan banyak sekali IP-IP-nya. Dan misalnya ada yang kebobolan gitu atau ada hacker kan bisa ngebobol WiFi publik itu jika keamanannya kurang. Nah, di situ kan ada alamat IP dari HP kita. Nah, dengan itu peretas bisa memudahkan kalau itu HP-nya kita. Nah, dengan itu bisa terjadi pencurian data dan segala macamnya. Nah, yang kedua yaitu kapasitas terbatas. Nah, jaringan WiFi di pabrik ini memiliki kapasitas terbatas, terutama saat banyak pengguna bersama mencoba mengaksesnya akan terjadinya koneksi yang lambat atau terputus. Jadi, misalnya terlalu banyak yang pakai, maka akan jadi sangat lemot dan nge-lag, dan juga ada yang beberapa perangkat bisa terputus karena kapasitasnya tersebut. Semisal di WiFi Indium ini kan ada penggunaannya, semisal ada maksimal 5 koneksi aja. Kalau lebih dari itu pasti salah satunya akan terputus. Nah, seperti itu. Selanjutnya penggunaan yang tidak terkendali. Orang sering kali menggunakan jaringan WiFi publik untuk streaming video atau mengunduh data yang besar. Nah, dengan itu akan menghabiskan bandwidth yang tersedia dan merugikan penggunaan lain. Contohnya, di WiFi warkop itu 100 Mbps ya. Nah, dengan ada orang ini yang menggunakan jaringannya untuk streaming atau mengunduh data besar akan menurunkan bandwidth-nya. Jadi jadi semua orang yang pakai itu naik turun. Karena si orang ini menghabiskan untuk streaming video. Nah, dia akan mendapatkan bandwidth yang lebih besar sekali dan menyebabkan pengguna lain menjadi lemot gitu. Selanjutnya yaitu administrasi yang rumit. Untuk mengelola jaringan WiFi memerlukan pemantauan dan administrasi yang konstan untuk memastikan ketersediaan dan keamanan dari WLAN tersebut. Nah, tugas ini itu menjadi rumit dan perlu banyak sekali waktu.
Nah, selanjutnya ada teknologi wireless. Nah, di sini contohnya seperti ini. Dari internet cloud turunkan menjadi modem, dan untuk menyebarkan ke sini diperlukan wireless router. Jadilah home network. Misalnya ini di kantor-kantor pun, di mana-mana pun seperti ini. Selanjutnya ada juga internet cloud, habis itu ada firewall. Firewall ini gunanya untuk memfilter yang dari luar untuk masuk ke perangkat kita. Seperti ini contohnya. Agar data kita tidak mudah tercuri maupun diretas oleh jaringan WiFi sana. Dan banyak sekali juga teknologi-teknologi yang bisa dari wireless atau internet, seperti mobil Tesla mungkin, terus ada buat militer yang buat Intel, mata-mata, dan banyak sekali contohnya. Nah, selanjutnya yaitu teknologi wireless pada WiFi, Bluetooth, WAN, dan LPWAN. Nah, ini berdasarkan range-nya ya. Kalau WiFi ini range-nya cuman kecil ya. Cuman hanya mungkin jaraknya 1-5 meter mungkin, dan tidak jauh. Kalau jaringan seluler seperti ini, yang penting di dekatnya kota tersebut ada tower menara yang memancarkan sinyal, maka kita bisa menggunakan internet. Dan jaraknya itu pun bisa 10 kilo dari tower tersebut daripada WiFi. Dan hanya jaraknya cuma 5-10 meteran mungkin. Nah, kalau WiFi ini personal area network, dan WAN ini udah berbasis kota dan jauh gitu, wide area network. Nah, selanjutnya yaitu ada definisi ISM band atau Industrial Scientific and Medical Band, yaitu frekuensi radio secara internasional dicadangkan untuk menggunakan energi frekuensi radio dalam keperluan industri, ilmiah, dan medis, bukan untuk komunikasi telekomunikasi. Contohnya yaitu pemanasan industri, peralatan medis seperti diatermi, dan oven microwave rumah tangga. Penggunaan ISM dapat menghasilkan gangguan elektromagnetik yang dapat mengganggu komunikasi radio yang memanfaatkan frekuensi yang sama. Nah, contoh frekuensi ISM band yang umum kita gunakan pada sehari-hari mungkin atau di sekitar kita. Yang pertama yaitu frekuensi 6,78 MHz yang digunakan untuk pengisian daya nirkabel jarak dekat, misalnya wireless charging itu pada saat ini, atau power bank charging mungkin. Nah, yang kedua contohnya yaitu frekuensi 13,56 MHz digunakan untuk RFID. Nah, RFID ini buat check in check out gitu, seperti di hotel mungkin, atau buat absensi. Nah, dan juga ada NFC. NFC ini buat untuk ngecek saldo kita atau pembayaran. Nah, yang ketiga yaitu frekuensi 27,12 MHz. Nah, perangkat ini ditemukan pada industri seperti peralatan induksi dan juga diatermi medis untuk terapi pemanasan jaringan tubuh. Yang keempat, frekuensi 40,68 MHz yang digunakan untuk aplikasi induksi industri dan beberapa perangkat medis. Nah, selanjutnya ada yang kelima yaitu frekuensi 433,92 MHz. Nah, ini digunakan pada perangkat kontrol jarak jauh seperti remote mobil, sistem alarm rumah, dan ini sering
ditemukan pada wilayah Eropa dan di Indonesia sangat jarang sekali. Yang keenam yaitu frekuensi 915 MHz. Nah, ini banyak dipakai dalam RFID untuk pelacakan barang dan komunikasi nirkabel jarak pendek. Nah, ini khususnya hanya di Amerika Utara saja. Nah, selanjutnya frekuensi 2,45 GHz. Nah, ini lebih besar lagi. Merupakan frekuensi yang umum dalam oven microwave, jaringan Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee untuk komunikasi antar perangkat pintar. Nah, yang terakhir ke-8, frekuensi 5,8 GHz. Dipakai untuk jaringan Wi-Fi, perangkat video nirkabel, dan komunikasi dengan kecepatan tinggi. Nah, terima kasih, dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga jaringan komputer, yaitu paket routing. Nah, yang pertama-tama kita bahas dulu apa sih itu router ya. Jadi router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda, baik jaringan lokal atau LAN ini, Local Area Network, maupun jaringan luas atau WAN, Wide Area Network. Nah, router ini beroperasi pada lapisan jaringan layer 3 ya, dalam OSI layer sini di network. Nah, layer 3 atau OSI network layer ini adalah yang berperan untuk mengatur pengiriman data antar jaringan ya. Jadi kayak mendefinisikan IP, terus menentukan jalur terbaik, mengatur aturan lalu lintas, dan sebagainya ya. Nah, fungsi router adalah mengelola lalu lintas antara jaringan-jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju dan memungkinkan beberapa perangkat menggunakan koneksi internet yang sama. Nah, di sini selanjutnya kita menjelaskan cara router mentransfer paket. Nah, keputusan routing dalam sebuah jaringan didasarkan pada bagian jaringan dari alamat IP penerima yang terdapat dalam header paket. Jika alamat ini mencakup nomor jaringan dari jaringan lokal, maka paket itu langsung dikirimkan ke host dengan alamat IP tersebut ya. Namun jika nomor jaringan bukan milik jaringan lokal, maka paket akan dikirim ke router di jaringan lokal. Nah, router ini menyimpan informasi routing dalam tabel routing. Jadi tabel ini tuh berisi alamat IP dari host dan juga router di jaringan yang terhubung dengan router tersebut. Nah, tabel juga memuat petunjuk ke jaringan-jaringan ini. Ketika router menerima sebuah paket, ia memeriksa tabel routingnya untuk melihat apakah alamat tujuan tercantum dalam header paket. Jika alamat tujuan tidak terdapat dalam paket dalam tabel, router akan meneruskan paket tersebut ke router lain yang terdaftar di dalam tabel routingnya. Nah, ini contohnya tadi ada di 3 jaringan yang saling terhubung ya. Jadi di sini ada router 1 yang menghubungkan network ini jaringan 192.9.200 lalu 192.9.201. Jadi menghubungkan 2 jaringan. Lalu saja di sini ada router R2 yang menghubungkan jaringan 192.9.201 dan juga jaringan 192.9.202. Nah, ketika host A ini di jaringan 192.9.200.15 ingin mengirimkan pesan ke host B di jaringan 192.9.202.10, yang terjadi itu ini, host A mengirimkan paket melalui jaringan ini network 192.9.200. Nah, headernya ini berisi alamat IPv4 host B, yaitu yang ini tadi, yang lengkapnya 192.9.202.10. Nah, karena di sini tuh tidak ada mesin di jaringan 192.9.200 ini yang memiliki alamat IP 192 ini 192.9.202.10 punyanya host B ini, maka router R1 ini menerima paket tersebut ya, dilanjutkan. Nah, terus ini nanti rencananya mau dilempar ke router R2. Lanjut di nomor 3. Router R1 memeriksa tabel routingnya. Nah, ini kan tidak ada nih di 192.9.200 sama 201 ini. Nah, akhirnya ini tabel routing R1
memilih R2 sebagai next hop atau loncatan berikutnya ya, dan mengirimkan paket ke R2 ini. Nah, karena R2 menghubungkan jaringan 192.9.201 ke 192.9.202, R2 ini memiliki informasi routing untuk host B yang di sini ada di jaringan 192.9.202. Nah, router R2 ini akhirnya meneruskan paket jaringan ke 192.9.202 yang ini, di mana paket tersebut akhirnya diterima oleh host B. Nah, ini dia daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.